Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk bisa belajar bersama. Mudah-mudahan kegiatan kita ini Allah nilai sebagai bentuk ketaatan dan Allah jadikan pemberat kebaikan kita di yaumil hisab nanti. Baik, Asrafil ya. Insyaallah nak, pada kesempatan pertama ini ya, kita akan bahas materi peluang ya, materi peluang. Tapi nak, kesempatan kali ini ya, ini adalah sebuah kesempatan berharga untuk saya. Saya ingin sampaikan bahwasannya format ujian kita ya, format ujian kita ya. Ini soal ya, tapi sebelum soal saya ingin sampaikan terlebih dahulu nak. Jadi Asrafil ya. Iya, Kak. Format ujian kita nak. Ya. Jadi ujian-ujian kita apa nih? Bisa. Jadi ujian-ujian kita nak ya, ujian-ujian kita formatnya, soalnya bentuknya pilihan berganda. Jadi soal pilihan berganda ini pada hakikatnya punya kelemahan yang Asrafil ya harus manfaatkan dengan baik. Jadi ya, soal pilihan berganda ini pada hakikatnya memiliki kelemahan. Kelemahan paling dasar dari soal pilihan berganda itu justru pada perintah soalnya. Soalnya mengatakan ya, menyampaikan kepada kita pilihlah. Jadi temanya tidak mencari tapi memilih. Karena soal pilihan berganda selain menyertakan soalnya, dia juga terlalu baik menyertakan pilihan jawabannya. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Maka anak-anak sekalian, untuk mempercepat proses kita menemukan jawaban, maka caranya tidak hanya dengan mencari walaupun soalnya terkesan hitung-hitungan, tapi yang benar caranya adalah menganalisa. Ya, menganalisa. Apa yang dianalisa? Pilihan jawabannya. Kadang-kadang pilihan jawabannya ini terlalu mudah untuk ditebak sebagai bukan jawabannya. Jadi hari ini kesempatan pertama ini ya, saya ingin memperkenalkan sebuah trik sederhana bagaimana cara menganalisa pilihan jawaban. Saya ingin memperkenalkan ya bagaimana cara ringkas, cara mudah menemukan jawaban dari analisa pilihan jawaban. Ya, analisa pilihan jawaban. Nah, secara umum anak sekalian ya, untuk dua-duanya ini ya, yang sudah ini ya, tolong Asrafil dan Novianti Abidin, tolong mic-nya dihidupkan supaya kalian bisa ngomong dengan saya ya. Assalamualaikum Novianti. Ananda, Asrafil, dan Novi ya, kalau mau tanya aja ya. Kak, sebelumnya mau nanya, saya mengajar, ini soal apa ya? Nggak paham. Boleh nyela ya. Ini kan sedikit, jadi kita... Kak, ini soal apa yang dibahas? Tuan? Ini soal tentang apa? Oh iya, bagus. Pertanyaan bagus. Hari ini kita bahas tentang peluang. Tapi sebelum kita bahas, saya mau kenalkan bahwasannya ada kelemahan sederhana yang Novi dan Asrafil harus bisa manfaatkan dalam menjawab soal pilihan berganda. Di perintah soalnya, nak. Perintah soalnya pilihlah jawaban. Maka temanya sebenarnya kita diperkenankan menemukan jawaban dengan cara memilih. Nanti saya tunjukkan ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu ide dasarnya. Nanti insya Allah kalian bisa pelan-pelan ya. Nah yang kedua, perihal yang ingin saya sampaikan juga dalam tema ini ya. Yang kedua, soal pilihan berganda itu nak. Nanti kita buktikan ya. Soal pilihan berganda. Tuh, kok jadi ini? Ya. Soal pilihan berganda punya 3 kerangka dasar dalam proses pembuatannya. Nah, anak-anak juga harus tahu nih ya, harus tahu supaya kemudian bisa membuat soal pilihan berganda itu jauh lebih mudah.
Jadi ada 3 kerangka dasarnya. Nah, kerangka dasar yang pertama, kerangka dasar yang pertama ya, soal pilihan berganda itu ya dibuat dengan teknik rekayasa. Cuma nggak jelas saja ya. Jadi angkanya disembunyikan misalnya ya. Jadi ada unsur rekayasa di dalamnya. Nah, yang kedua, tema yang kedua, soal pilihan berganda itu ya, apapun bentuknya, apakah soal statistik ya, UTBK, soal UN bahkan ya. Tema yang kedua, karena soalnya rekayasa, nanti yang digunakan tidak lebih dari tema bilbul seder. Apa itu? Bilangan bulat sederhana. Angka yang digunakan itu angka mudah. 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Di mana angka-angka ini nanti ya, angka-angka ini akan mendapatkan perlakuan hitung sederhana, ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Hanya itu saja. Itu saja. Dan modifikasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, yang ketiga, soal-soal hitungan itu ya pasti memiliki keteraturan pola. Nah, pasti punya pola yang teratur. Nah, sebelum kita lanjutkan, tolong disimpan dulu. Ya, tolong disimpan dulu kesimpulan saya ini ya, yang ada di tabel ini. Tolong kalian screenshot ya. Nanti kita akan bahas soal-soal ya. Saya ingin ajarkan kalian cara matematikanya biasa. Dan saya ingin juga ajarkan kalian bagaimana cara menemukan jawaban hanya dengan proses analisa ya. 5 detik saja. Terkadang setelah baca soal ya 5 detik kita sudah temukan jawabannya. Ya, saya ingin tunjukkan kalian ya, ini kesempatan berharga untuk saya ya, bisa menebarkan kebaikan pada kalian. Tolong disimpan dulu rangkuman ini, Nak. Sudah disimpan? Iya, Kak. Sudah, Sudah Kak. disimpan, Nak? Sudah, Kak. Alhamdulillah ya. Baik, sekarang kita latihan contoh soalnya. Nah, ya. Kak Jinan, Kak Novi ya, Jinan dan Novianti, hidupkan saja mic-nya, Nak, nggak apa-apa, ya. Tolong nak hidupkan mic-nya supaya saya ingin nanti kalau kalian ingin merespon ya saya dapat informasi lebih cepat. Hidupkan aja. Baik ya. Soal pertama materi kita ya, materi peluang. Ya, materi peluang ini. Nah, ini soalnya. Harusnya dalam bentuk pen ya. Saya ulang. Nah, ini saya ulang soal pertama yang akan kita bahas. Nah, ini dia. Oke lah, misalnya nomor 2 dulu aja ya. Nah, ini dia. Ini dia. Perhatikan soalnya ya. 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama. Berapakah peluang jumlah yang muncul adalah 6 atau 8? Nah, triknya ya, kita kemudian punya trik begini, Nak. 6 dan 8 ya. Kita mulai dari, bukankah dadu, konsepnya ya, dadu itu memiliki sisi yang bernomor 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul apa enggak? Betul, Pak. Ya. Maka kalau 2 dadu dijumlahkan, maka nilainya mulai yang terkecil adalah 2 dari 1 tambah 1 ya. Kemudian 3 naik, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6 gitu kan? Betul? Betul ya. Kemudian Ya, Kak. 7. Nah, 7 ya. Setelah 7 turun nanti ya. Formatnya 8, 9, 10, 11, 12. Jadi bentuknya Nak seperti piramid dengan puncaknya 7. Nah, sekarang saya mau jelaskan kenapa begini, apa maksudnya, ya kan gitu ya. Nah, sekarang maksudnya Nak, kejadian 2 itu hanya muncul sekali saja. Perhatikan, kejadian 2 ini hanya muncul sekali saja. Munculnya sekali saja. Dari mana ini? 2 hanya berasal dari jumlah 1 tambah 1. Mata dadu yang pertama 1, mata dadu yang kedua 1. Maka jumlahnya 2. Hanya 1 kejadian saja. Nah.
Sama halnya dengan 12, makanya 2 dan 12 sederajat. 12 itu hanya kejadiannya dari 6 ditambah 6. Tambah 6. Hanya satu kejadian saja. Betul Bang Kana? Betul, Pak. Betul ya? Naik satu tingkat, 2 jadi 3. Maka 3, perhatikan ya, maka 3 sederajat dengan 11. Dia punya 2 kejadian. Dia memiliki 2 kejadian. 11, ini sekalian saya mau ulang materi di sekolah ya. 11 ini hanya 2 kejadian saja. Dari mana 11? Bisa 6 tambah 5 atau bisa 5 tambah 6. Dadu pertama 6, dadu kedua 5. Atau sebaliknya, dadu pertama yang 5, dadu kedua 6. 2 kejadian, 11. Begitu juga 3, nak. Begitu juga 3. 3 memiliki 2 kejadian. Dari mana? 1 tambah 2 atau 2 tambah 1. Kan ini 2 kejadian. Betul? Betul. Maka naik ke atas 4 jadi 3 kejadian, 5 jadi 4 kejadian, 6 jadi 5 kejadian, 7 puncaknya. 7, 6 kejadian. Kenapa 6 kejadian 7? 7 itu nak bisa dari 1 dengan 6, 1 tambah 6, bisa jadi 2 dengan 5, bisa dapat dari 3 dengan 4, bisa dari 4 dengan 3, 5 dengan 2, atau 6 dengan 1. Kan 7 kejadian, 1, 2, 6 kejadian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seakan-akan anak-anak sekalian, seakan-akan ya, seakan-akan 7 adalah puncak dari piramidanya. 7, 6 kejadian, maka 8 turun. 5 kejadian. 8 bukan 7 kejadian, 5. 9 jadi 4. 10 jadi 3, 11 jadi 2, akhirnya 12. Sehingga angka-angka ini kalau dijumlahkan, perhatikan ya, kalau dijumlahkan, banyak kejadian tadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Balik lagi tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Jika dijumlahkan jumlahnya 36 atau sama dengan 6 pangkat 2. Dari mana 6 pangkat 2? Dadu sisinya 6. 2 jumlah dadunya 2, 6 pangkat 2 36. Maka jumlah 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah ya. Sampai kemudian muncul angka 12-nya, jumlah 12-nya, jumlahnya seluruhnya ada 36 kejadian. Nah, anak-anak sekalian, kalau saya ya biasanya mengajarkan murid-murid saya di Aceh, saya kebetulan dari Aceh, nah ya. Kebetulan saya juga guru matematika di sekolah. Saya mengajarkannya dengan 2 pola, nah. Ya, dengan 2 pola. Saya sampaikan di sini, kalian boleh pilih salah satunya. Insya Allah ini mudah sekali ya. Maka gunakan piramida tadi, puncaknya angka berapa, nak? 7. 7. Maka jadikan 7 itu sebagai tengah-tengahnya. Nah, jadikan 7 sebagai tengah-tengahnya. Ini tengahnya. 7. Kalian bisa ambil versi kiri, bisa ambil versi kanan. Kalau versi kiri, nak, ya, kalau versi kiri, caranya gampang. Nah, kalau versi kiri caranya gampang. Misalnya 2 dadu, misalnya nak ya. Misalnya 2 dadu, dijumlahkan hasilnya 5, misalnya nak. 2 dadu. Ketika dijumlahkan hasilnya 5. 2 dadu ketika dijumlahkan hasilnya 5. Berapa kejadiannya gampang? Ini angka berapa, nak? Angka berapa ini? 5. 5-nya dikurangi 1. 5 kurang 1 berapa? 4. Maka 5 ada 4 kejadian. Gitu caranya. Kalau misalnya diulang. Ya, diulang. Misalnya 7. 2 dadu dijumlahkan hasilnya 7. 7-nya dikurangi 1 berapa, nak? 6. Nah, berarti 7 itu ada 6 kejadian. Gitu caranya. Misalnya 4. Jumlah 2 dadu dijumlahkan 4. 4-nya dikurang 1 berapa, nak? 3. 3. Maka jumlah kejadian dadu yang dilemparkan hasilnya jumlahnya 4, ada 3 kejadian. Jadi, kalau untuk kurang dari 7, ya kurang dari 7, triknya gampang. Kurangi 1 saja. Jumlahnya itu, nak, triknya gampang, dikurangi 1 aja. Triknya kurangi 1.
Jumlah yang diinginkan berapa, kurangi 1. Gitu, nah. Gimana kalau seandainya, ya pertanyaannya, gimana seandainya kalau seandainya jumlahnya, ya, seandainya jumlah yang diinginkan itu lebih dari 7. Nah, ini versi kurang, sekarang versi lebih, ya. Caranya juga gampang, ya. Caranya juga mudah sekali. Ya, caranya mudah sekali. Temanya, nak, caranya apa nih? Nah, sebelumnya ada satu hal yang menarik di sini, ya. Satu hal yang menarik. Ini angka berapa, nak? Yang saya tunjuk ini angka berapa nih? Nampak nggak? Angka berapa nih, nak? 6. 6 sejajar dengan 8. 8. Kan sama-sama 5 kejadian, kan? Iya, Ternyata, nak, yang sama kejadiannya sama-sama 5, kalau dijumlahkan, coba lihat ini, ya. Ini fakta-fakta sederhana yang bisa dipakai, ya. Kalau dijumlahkan, nah, anak-anak sekalian, coba anak tambah, nak. 6 tambah 8 berapa, nak? 14. 14. 5 tambah 9 berapa, nak? 14. 14 juga. 4 tambah 10 berapa, nak? 14. 14 juga. 3 tambah 11 berapa, nak? 14. 14 juga. 2 tambah 12 berapa, nak? 14. 14 juga. Berarti, nak, berarti secara sederhana, nak, gimana caranya kalau seandainya angkanya lebih dari 7? Gampang. Triknya, ya, misalnya ini saya kasih ide sederhana, ya. Nanti insya Allah kalian bisa pakai lebih mudah lagi nanti. Saya yakin, ya. Misalnya ditanya jumlah 8, misalnya, kan. Pertanyaan saya, 8 tambah berapa supaya jadi 14? 6. 6. Berarti kejadian 8 dengan kejadian 6 sama. Kalau kejadian 6 caranya gampang. 6 kurang 1 berapa, nak? 5. 6 kurang 1 berapa? 5. Maka 5. kejadian 8 juga 5. Kan betul? 8, 5. Ya? Betul, 8, 5. Kayak gitu, ya. Atau mau cara lebih ringkas lagi bisa, boleh, ya. Caranya angkanya 13. Pegang angka 13. Maunya angka berapa? 8. Kurangi aja. 13 kurang 8 berapa? 5. 5. Maka jumlah kejadian 8 ada 5 buah. Misalnya kejadian yang diharapkan 12. 13 kurang 12 berapa? 1. Maka kejadian 12 itu ada 1 kejadian. Gitu caranya. Nah, sekarang kita masuk ke soal kita, ya. Coba lihat nih, cepat nih, ya. Kalau udah paham konsepnya, nak, sebentar selesai. Sebentar selesai. Yang ditanya angka berapa ini, nak? Angka berapa ini? 6. Dan angka 8. Coba tambah 6 tambah 6 berapa? 6 tambah 8 berapa, nak? 14. 14. Kalau jumlahnya 14 kan sudah punya konsep tadi, nak. Jumlahnya 14 nih. Kalau jumlahnya 14 berarti banyak kejadiannya kan sama. Iya apa enggak? Ya. Iya. Coba 6 kurang 1. 5. 5. Iya, bagus. Nah, 6 kurang 1, 5. Berarti kejadian 8 juga 5. Kalau atau ditambah. 5 tambah 5 berapa, nak? 10. Banyak kejadian semuanya 36. Maka jawabannya 10/36. Oh, sudah selesai. Itu jawabannya A. Itu jawabannya A. 10/36. Gimana kira-kira? Paham nggak? Paham nggak, nak? Paham. Nah, coba simpan dulu. Coba di screenshot ini, disimpan, ya. Nanti insya Allah kalau sudah ada videonya, ya, kami bisa share kembali supaya kalian bisa ngulang-ulang lagi, nak. Coba simpan dulu, simpan. Sudah, Kak. Nah, jadi ya, saya ulang, nah, ya. Jadi untuk dadu, dua buah dadu, ya. Bayangkan dia seperti piramida, di mana kejadian terbanyaknya adalah 7, ya. Dengan catatan, untuk 7 ke bawah, banyak kejadiannya tinggal dikurangi 1 saja. Kalau kamu misalnya ditanya, berapa banyak kejadian munculnya angka 6? Jika 2 buah dadu gampang, 6 kurang 1, 5. Berarti ada 5 kejadian. Apa aja itu? 1 tambah 4, 2 tambah 3, 3 tambah 2, 4 tambah 1. Kan 5. Jumlahnya 6, ya. Kalau 6, 1 tambah 5,
2 tambah 4, 3 tambah 3, 4 tambah 2, 5 tambah 1. Kan ada 5. Nah, gitu, Nak. Udah disimpan belum? Sudah. Ya. Nanti kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi bagaimana mengerjakan soal simpel ya. Ini saya lanjutkan. Saya lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Aktifkan saja mic-nya ya, supaya kita bisa berkomunikasi. Ini kan nggak banyak, ini cuma 5 orang dengan saya ya. Jadi insya Allah kalau kalian tanya-tanya, seperti di kelas juga ya. Kita walaupun nggak kelihatan satu sama lain, tapi maksud kita belajar tersampaikan insya Allah. Jadi aktifkan saja, Nak, mic-nya. Kita masuk soal berikutnya. Misalnya nomor 3. Nah, ini nomor 3 ya. Nomor 3. Ya, nomor 3 ya. Saya bacakan soalnya, Nak. Dalam sebuah box diletakkan 100 ekor kupu-kupu. Ada 100 ekor kupu-kupu ya. Diberi tanda nomor 1 sampai 100. Diberi tanda nomor 1 sampai 100 ya. Nak dengar suara saya, Nak? Dengar, Pak. Dengar ya. Ini lucu soalnya ya. Sebuah box diletakkan 100 kupu-kupu ya. Diberi tanda di kaki kupu-kupu ya. Padahal kaki kupu-kupu banyak ya. Kupu-kupu berapa buah kakinya? Nah, kupu-kupu kan termasuk serangga ya. Ciri-ciri serangga, jumlah kakinya berapa? Berapa, Nak, jumlah kaki serangga? 6. Ya, serangga seperti kupu-kupu ini jumlah kakinya. Ya, diberikan tanda di kakinya, padahal kakinya kecil-kecil ya. Jika Effendi ingin mengambil secara acak, berapakah peluang terambil kupu-kupu dengan nomor habis dibagi 6, tapi tidak habis dibagi 100, tidak habis dibagi 7 ya. Nah, cara jawabnya mudah ini, Nak. Kalau kalian paham ya apa yang saya sampaikan di tampilan pertama tadi ya, soal pilihan berganda itu intinya, perhatikan ya. Saya mau ulang-ulang nih, saya ingin kesempatan ini ya, saya ingin sampaikan kalian. Sederhanalah dalam menghadapi soal pilihan berganda. Soal pilihan berganda, itu perintahnya cuma pilihlah jawaban, pilih. Lihat opsinya A, B, C, D, E, mana yang bisa dipilih. Udah itu aja. Misalnya soal kita ya, ada angka 1 sampai 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan seterusnya. Sampai bilangan terakhirnya adalah 100. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, peluang terambil yang habis dibagi 6. Habis dibagi 6, bukankah itu artinya kelipatan 6, Nak? Iya apa enggak? Halo? Iya. Nak? Habis bagi 6, kelipatan 6 kan? Nah, ya, sekarang saya mau tanya. Kalau dari 1 sampai 10, berapa bilangan yang habis bagi 6? Coba jawab, Nak. 1, 3. Kan cuma 6 kan? Cuma 6 kan? Iya, Kak. Betul ya. Sekarang lagi, Nak. 1 sampai 10 tuh cuma 1. 1 bilangan aja yang habis bagi 6. Itu 6. Sekarang 1 sampai 20. Ada berapa buah bilangan yang habis bagi 6, Nak? 18, 19, 20. Ada berapa bilangan yang habis bagi 6? 1 sampai 20. 18 habis nggak? 18? Habis. 18 bisa bagi 6 nggak? Bisa. 12 bisa nggak, Nak? Bisa ya. Ada berapa bilangan berarti? 3. Ya kan? Ada 3 bilangan. Apa aja? 6, 12, dan 18. Betul? Berarti caranya gampang, Nak. Menemukan 3 ini gampang sekali. Kayak mana caranya? Gampang ya. Cuma ketemu 3 itu, bagi aja. Banyak bilangannya 20, dibagi kelipatan 6, bagi 6. 20 bagi 6, 3, maka jawabannya 3.
Kenapa di antara 1 sampai 10 ada sebuah angka yang habis dibagi dengan 6? Gampang, 1 sampai 10. 10 bagi 6, 1 koma. Berarti hanya ada satu angka yang merupakan kelipatan 6. Kan gitu kan? Sekarang saya tanya, anak. Kalau soalnya 100 nih, 100. Gampangnya, di kepala kalian coba ya. 100 bagi 6. 100 bagi 6. Berapa kira-kira? Coba, nak. Halo? Jawab, nak. 100 bagi 6 kira-kira berapa, nak? 16, Berapa, nak? 100 bagi 6 kira-kira aja. 16 koma. 16 ya? Betul, nak, ya? 16 ya? Iya, Kak. Berarti kalau seandainya tanpa syarat tidak habis dibagi 7, ya, hanya memperhatikan syarat habis dibagi 6 saja, maka ada 16 kejadian. 16 bilangan per 100 yang merupakan kelipatan 6. Hanya 16 per 100. Maka jawabannya pasti bukan A. Kenapa bukan A? A sudah 23. Padahal nanti kita harus kurangi. Di antara 100, itu cuma 16 angka yang bisa dibagi 6. Nggak mungkin 23. Apalagi 43. Apalagi 53. Maka jawaban A bukan, B bukan, C bukan. Parah lagi jawaban D. Kalau jawaban D, 40 per 53. Besar sekali. Berarti 80 kejadian per 106. Nggak mungkin. Dia cuma 16. Maka kalau D nggak mungkin, C nggak mungkin, B nggak mungkin, A nggak mungkin. Apa jawabannya? Coba. Apa, nak? Sisanya apa? E. Halo? Jawab, nak. Sisanya apa? A nggak? A bukan, B bukan, C bukan, D bukan. Apa jawabannya? E. Ya, sudah selesai. Jawabannya pasti E. Jawabannya E. Udah selesai. Nah, untuk soal pilihan berganda, masuk STAN, masuk Akpol, masuk Akmil, masuk IPDN, apa-apalah begitu ya, UTBK, dia tidak butuh satu cara tertentu. Caranya apa saja boleh, yang penting hasilnya. Hasilnya 7/50. Udah selesai. Coba simpan dulu, nak. Simpan ini ya, konsep ini simpan. Nanti saya akan kemudian ajarkan konsep matematikanya, cara matematikanya. Coba. Kenapa jawabannya 7/50? Tolong di screenshot dulu. Saya mau ajarkan kalian bagaimana cara matematiknya. Cara hitung-hitungannya. Udah simpan, nak? Udah ya. Nah, sekarang kalau sudah, kita coba kerjakan dengan cara yang terkesan lebih matematis. Walaupun tidak satu-satunya cara demikian ya. Nah, ya, sekarang kita coba ya. Cara yang lain. Ya, kita coba cara yang lain, nak. Untuk nomor 3 tadi. Nah, ini dia. Nah, sebagaimana yang sudah kita kenali tadi ya, cara mengecek banyak kejadian tinggal membagi, ya. Triknya, nak, cara mengecek berapa banyak kejadiannya, tinggal kita bagi, ya. Kejadian seluruhnya, kejadian semua, dibagi kelipatan bilangan yang diinginkan. Kelipatannya berapa? Maka peluang munculnya kejadian yang merupakan kelipatan 6, berarti N kelipatan 6 adalah banyak kejadian semuanya adalah 100 dibagi 6. Maka kita dapatkan hasilnya 16 sekian, 16 lah. Nah, ini kejadian munculnya bilangan yang habis dibagi angka 6 jika bilangannya pada interval 1 sampai 100. Tetapi disyaratkan di sini habis dibagi 6 tapi tidak habis dibagi 7. Artinya, ya, bilangan yang habis dibagi 6 ya, habis dibagi 6 ada di dalamnya juga habis dibagi 7. Berarti irisannya dia adalah bilangan kelipatan 42.
Kenapa demikian? Karena 42 adalah KPK dari 6 dan 7. Ganti lagi, nak. Nah, ganti lagi. Berarti tadi ya kita hitung lagi. Sekarang N kelipatan 42. Maka sekarang rumusnya jadi 100 bagi 42. Bukankah jawabannya 2 lebih 2? Maka kejadian yang dimaksud adalah ya, kejadian yang kelipatan 6 tapi bukan kelipatan 7. Berarti kelipatan 6 16 dikurangi kelipatan 4 2. 16 per 2 per banyak kejadian seluruhnya 100. Maka jadinya 14 per 100. Kita kecilkan ya. 14 bagi 100 sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. 14 bagi 2 berapa, nak? 7. Kecil kan? 100 bagi 2? 50. Nah, ini ya, ini hasil pengecilannya. Kan sama? Nah, gitu caranya ya. Tapi ingat tadi ya, dalam menemukan jawaban, kita tidak dituntut hanya dengan satu cara saja. Boleh caranya kemudian dengan cara-cara logika yang lain. Sampai di sini paham, nak? Paham? Baik ya. Komentar aja lah, nggak apa-apa ya. Saya ingin kalian bisa ya. Ini mumpung ya ada kesempatan baik ini kita bisa belajar sama-sama ya. Saya ingin kupas mengenal matematika mudah. Bagaimana cara jawab soal matematika ya? Lebih mudah. Hanya mengenal konsep saja. Baik anak-anak sekalian ya, simpan tolong di print di screenshot sebentar. Kita akan lanjutkan setelah nomor 3, nomor 4. Ya. Target kita cukup panjang nih ya, selesai 10 soal, Kak. Jadi tolong dimaksimalkan waktu dan kesempatannya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 4. Nomor 4. Nah, ini. Dalam sebuah pesta yang dihadiri oleh 15 orang. Setelah pesta usai, para peserta kemudian melakukan jabat tangan dengan aturan tidak boleh bersalaman lagi dengan orang yang sama. Pertanyaannya, berapa banyak salaman yang terjadi? Anak-anak sekalian, untuk menyelesaikan soal ini ya, kita bisa gunakan 3 cara. Nah, ya, saya mau ajarkan nih, nak, 3 cara. Ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Ya, cara pertama nih. Cara pertama pakai cara yang biasa dikembangkan di sekolah. Ya, cara yang dikembangkan di sekolah. Cara apa itu namanya? Cara ya, namanya kombinasi. Kenapa gunakan kombinasi? Ya, kita gunakan kombinasi ya, karena ciri-ciri kombinasi itu ya tidak memperhatikan urutan. Tidak lihat urutan. Urutan tidak dipertimbangkan. Bukankah kalau si A salaman dengan si B, kejadiannya ya sama sajalah dengan si B salaman dengan si A. Bukan kejadian yang berbeda. Tapi kalau seandainya penulisan AB tidak dianggap sama dengan BA, itu ciri-ciri kejadiannya permutasi. Dihitung 2. Kalau ini dihitung 1, AB, A salam dengan B, B salam dengan A. Ya sama aja. Maka jawabannya kita gunakan kombinasi. Nah, pertanyaan kedua ya. Orang salaman berapa orang, nak? Salaman itu 2. melibatkan berapa orang? 2 orang. Betul. Kalau 3 orang namanya pong ya. Apa ya? Kalau pong tuh ya, kalau di ini ada ya. Kalau 2 orang salaman tuh 2 orang. Artinya dengan rumus kita kemudian akan memilih 2 dari 15 orang dengan cara kombinasi. Maka menjadi 15 faktorial dibagi ini angka 2 faktorial dikali 15 kurang 2 faktorial. Maka hasilnya akan menjadi 15 faktorial dibagi 2 faktorial, 13 faktorial. 15 dengan 13 bisa dicoret menjadi 14 kali 15 dibagi 1 kali 2. Lanjut ya. Maka hasilnya menjadi 14 kali 15 per 2. 14 bagi 2, 7.
7 kali 15, maka dapatnya ya 105 cara. Ada tuh jawabannya di. Nah, ada jawabannya di. Itu cara pertama. Ya, itu cara pertama. Nah, cara kedua, tolong bandingkan nih, hasilnya sama saja, tapi kenapa harus banyak cara, Pak? Saya ingin kalian mengenal asal-usul kenapa ya jadi seperti ini ya. Dari mana asalnya. Jadi tidak kemudian sekedar menghafal rumus ya, tapi juga tahu, oh ternyata rumus itu manfaatnya seperti itu gitu ya. Bisa dibuktikan dengan pendekatan yang lain. Ini cara yang kedua. Nah, cara kedua. Baik ya, kita lanjutkan cara yang kedua. Nah, cara kedua ya. Kalau ada 15 orang, perhatikan. Kalau ada 15 orang, dan satu orang, sebut saja si A misalnya ya, akan kemudian bersalaman dengan orang-orang selain dia. Kalau jumlahnya 15 ya, maka dia akan bersalaman dengan ke-14 temannya yang lain. Bagaimana dengan si B? Bukankah si A dengan si B sudah salaman, maka si B ini akan bersalaman dengan teman-temannya selain si A, maka tinggal 13. Jadi 14 tambah 13, maka berikutnya 12, 11, buat aja karena nggak banyak, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dijumlahkan. Tetapi dalam prinsip penjumlahan, kalian harus gunakan kesederhanaan. Efektivitas berhitung itu penting ya. Nggak usah pakai rumus SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN boleh, tapi nggak mesti ya. Ya, boleh pakai rumus SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN boleh. Tapi ada juga cara lain, nak, ya. Coba jumlahkan efektif. Cari penjumlahan yang hasilnya 10 biar cepat. Nah, berarti satunya, nak. Satunya kalian tambahkan dengan 9. 9. Bilang di mulut 10. 10 ya. Berarti 8 dengan 2, 20. 3 dengan 7, 30. 6 dengan 4, 40. Kemudian tambah 10, 50. Tambah 10, 60. 70. 80. 90. 94. Ya, kan 94 ya. 94. 97, 99, 100, 105. Jumlahnya 105. Sama juga jawabannya. Boleh juga demikian. Ya, boleh juga demikian. Nah, kalau saya pribadi, nak ya, saya lebih suka dengan cara yang ketiga. Cara yang ketiga. Nah, ini lebih gampang menurut saya, lebih cepat lagi ya. Cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga, ketika kita akan memilih 2 dari 15 orang, maka kita akan memilih 2 angka terbesar, di mana angka terbesarnya adalah 15. 2 buah, berarti 15 dengan 14. Dibagi 2 angka terkecil, 2 juga, dengan angka terkecilnya adalah 1. Maka 1 dan 2. Maka hasilnya tinggal ya 14 bagi 2, 7. 7 kali 15, 105. Nggak perlu terikat dengan rumus-rumus tadi. Langsung kayak gini juga boleh. Ya. Langsung seperti ini juga boleh. Paham nggak kira-kira, nak? Halo? Paham. Atau dalam hitungannya gini nih, coba dengarkan. Ini ya, manfaatkan. Pilihan soal itu kan itu adalah harta karun yang penting. Ketika kalian 15, nak, kalian kali 7, lihat ujungnya saja. 5 kali 7 berapa, nak? 35. 5 kali 7 berapa? 35? Ujungnya 35. saja, 35 ujungnya 5. Pilihlah jawaban yang ujungnya 5. Mesti bukan A, karena A tuh ujungnya 2. Bukan B, ujungnya 0. Bukan C, ujungnya 0. Bukan E, ujungnya 0. Cuma D saja yang ujungnya 5. Boleh juga. Jadi banyak caranya ya. Banyak caranya memilih jawaban.
Ya, silakan simpan dulu nak. Waktunya sudah habis nih ya. 2 menit lagi kita akan masuk sesi yang kedua insya Allah. 10 menit dari sekarang saya butuh waktu sedikit untuk menyimpan video pekerjaan kita nih ya. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi nih. Sebelumnya tolong di screenshot nak, biar saya bisa kemudian pamit sebentar. Nanti kita masuk lagi ya, kira-kira 5 atau 6 menit kemudian ya. Ya, Pak. Oke ya, sudah di screenshot. Bismillah ya. Baik anak sekalian, untuk pertemuan sesi pertama ini kita cukupkan. Insya Allah 10 menit lagi kita akan belajar bersama lagi untuk sesi yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.